Shalom kekasih Tuhan. Senang sekali dimanapun Anda berada hari ini, boleh kami hadirkan Mana Surga untuk nutrisi kebutuhan rohani kita. Rohani kita juga perlu diberi makan, jangan cuma jasmani yang dikasih makan dan jiwa, tapi roh juga perlu diberi makan supaya menjadi tumbuh dan dewasa. Kata dewasa dalam bahasa Inggris ada dua, ada adult, ada mature. Kalau adult itu dewasa secara postur tubuh, tapi kalau mature itu bicara secara pertumbuhan secara dewasa untuk rohani dan mentalnya. Dan Tuhan pengen Anda waktu ikut Yesus itu mentalnya, kerohaniannya, rohnya itu menjadi dewasa karena makanan rohani yang diberikan, yaitu hidup dekat dengan Tuhan, intiman, puji dan menyembah Tuhan, lalu lewat firman Tuhan. Dan ketika kita mengerti bahwa waktu dekat dengan Tuhan dan firman Tuhan itu ada dalam hidup kita, maka kita akan dibawa pada level yang luar biasa lagi dalam perjalanan kita ngikut Tuhan. Nah, apakah itu? Yaitu berhasil dan beruntung. Hoki orang Cina bilang. Nah, saudara pasti pengen dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, pelayanan kita, rumah tangga kita, studi dan karir kita pengen berhasil kan Bapak Ibu? Karena memang definisi berhasil itu adalah suatu upaya yang diraih dari hasil ketekunan, dari hasil kerja keras, dari hasil upaya, dari hasil perencanaan strategi yang matang, maka menghasilkan yang namanya keberhasilan. Dan keberhasilan yang sejati datangnya dari Tuhan. Segala upaya saudara, karena memang Tuhan kehendaki kita nggak boleh malas, harus kerja, harus berupaya, harus tekun dan menghasilkan yang namanya keberhasilan yang Tuhan anugerahkan buat kita. Bonus yang kedua adalah keberuntungan. Berhasil dengan beruntung itu beda. Kalau beruntung itu adalah sesuatu yang dianugerahkan Tuhan secara gratis, secara ajaib kepada kita. Atas sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita tidak inginkan juga, Tuhan bisa berikan. Itu namanya beruntung. Orang lain kerja susah payah, pengen jadi manajer, tiba-tiba orang cari Anda, ngangkat Anda jadi manajer. Orang susah payah cari kerja, kita yang cuma tamatan SD, SMP yang nggak ngerti bidang apa, tiba-tiba ada orang yang digerakkan Tuhan untuk menawarkan pekerjaan yang bukan bidang kita, dan kita berhasil mengerjakannya. Itu beruntung. Anda dapat door prize, dapat hadiah, dapat keberuntungan. Itu namanya hoki yang Tuhan sediakan buat kita. Dan saya rasa percaya kita pengen baik sisi berhasil, ketekunan kita capai, juga kita pengen juga beruntung. Karena ada hal-hal tertentu yang kita nggak bisa raih dalam kekuatan dan kemampuan kita. Kita perlu keberuntungan yang datang dari Tuhan. Dalam bahasa kita dikatakan mujur. Orang mujur itu adalah orang yang selalu mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Tidakkah saudara pengen jadi orang berhasil dan mujur? Nah, kita berikan rahasianya. Yosua pasal 1 ayat 7-8. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini yang Tuhan ajarkan buat kita. Ternyata untuk bisa mencapai keberhasilan dan keberuntungan, Tuhan ngajar pada kita yang pertama harus punya kekuatan dan keteguhan hati. Ada banyak faktor yang bisa menekan hidup kita sehingga kita mulai jenuh, mulai bosan, mulai malas, ciut nyali ketika berhadapan dengan usaha kita, pelayanan kita yang penuh dengan tantangan dan persaingan. Anda harus kuat dan teguh. Lawan di depan kita lebih besar, tapi jangan takut. Anda punya Yesus yang jauh lebih besar daripada lawan yang ada di depan saudara. Itu sebabnya kuatkan, teguhkan hati saudara, supaya keberhasilan dikaruniakan Tuhan buat kita, karena Dia melihat tekad dan semangat kita dalam pelayanan, dalam karir, dalam bisnis, dan berumah tangga. Sesulit apapun persoalan itu, kuatkan, teguhkan hati. Itu membuat Tuhan mengaruniakan keberhasilan itu dan keberuntungan itu. Yang kedua yang Tuhan katakan buat kita adalah jangan pernah melupakan firman Tuhan. Itu firman Tuhan itu mengajar pada kita untuk terus berjalan dalam rel. Kereta api itu nggak bisa jalan kalau lepas dari rel. Itu makanya Tuhan tunjukkan buat kita, firman Tuhan itu bagikan rel, di mana kita akan bisa mencapai tujuan kita selama kita ada di koridor rel itu. Dan itulah Tuhan bilang, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, berjalan di atas rel itu, rel firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu punya daya cipta. Buat apa Bapak Ibu datang ke gereja kalau firman Tuhan itu nggak jadi rema dalam hidup kita untuk kita renungkan, kita pikirkan, kemudian kita lakukan, lalu kita saksikan. Itu membuat kita mengalami yang namanya keberhasilan. Anda boleh susah payah kerja, kalau Tuhan tidak ada di dalamnya, nggak akan pernah bisa berhasil. Apa bukti bahwa Tuhan itu ada dalam pekerjaan kita atau dalam pelayanan kita?
ketika kita menerapkan firman Bapak Ibu di dalam pekerjaan saudara, rumah tangga saudara, juga di dalam pelayanan kita. Harus selalu menggunakan firman Tuhan. Itu tidak bisa ditawar. Karena Tuhan itu ya itu firman sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Tuhan dan firman adalah satu. Bukti bahwa kita cinta Tuhan, kita melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, orang yang mau supaya dia bisa berhasil dan beruntung adalah jangan simpan dosa. Amsal pasal 28 ayat 13 dikatakan, siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Siapa yang menyayangi? Ya Tuhan. Ya, kadang-kadang orang bikin pengakuan di depan manusia, itu malah penghukuman. Anak ngaku dosa sama orang tua, malah dihukum sama orang tuanya. Tapi kalau kita ngaku dosa sama Tuhan kita, pengampunan yang Tuhan sediakan. Itu makanya jangan simpan tabiat dosa. Jangan simpan yang namanya kelakuan buruk. Jangan simpan yang namanya hati yang busuk. Itu semua harus dibuang supaya Anda berhasil dan beruntung. Ini firman Tuhan Bapak Ibu. Itu makanya rugi besar kalau orang lain bisa dapat hoki, orang lain bisa dapat beruntung dan berhasil. Ya kita enggak, ya kita harus perlu koreksi diri. Jangan-jangan kita simpan pelanggaran, kita simpan perbuatan dosa. Makanya hoki menjauh dari kita. Makanya keberhasilan meninggalkan kita karena kita itu melanggar pantangan firman Tuhan ini. Itu makanya Bapak Ibu kekasih, kita belajar untuk hidup senantiasa bersih di hadapan Tuhan, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, hidup semakin dekat dengan Tuhan, dan menguatkan teguhkan hati menghadapi tantangan, serta yang paling penting, tidak simpan perbuatan dosa. Dan dosa tidak diampuni adalah dosa yang tidak diakui. Sekali lagi, dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang tidak diakui. Ketika kita mengaku dosa, kita meninggalkannya, berkat Tuhan tersedia. Bukankah berkat itu berupa keberhasilan dan keberuntungan? Selamat meraih keberuntungan dan keberhasilan. Doa saya menyertai saudara. Shalom.